sama papa, sama keluarga semua, sama tante Teti yang juga dari awal, tapi aku nggak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya. Pak Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya, dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Mungkin di luar sana lagi merasa tidak dimengerti atau merasa sendirian. Kita pengen film ini meraih sebanyak mungkin orang untuk bilang kalau kalian bisa sendiri. Untuk Sheila sendiri ini kan di film ini kan yang di highlight ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, gandeng Jeffrey Nicole, penyanyi Christy rilis Love Me Back, ungkapkan alasan pilih sang aktor menjadi model video klip. Aktor Jeffrey Nicole terlibat dalam video klip penyanyi muda Christine yang berjudul Love Me Back. Dalam proyek tersebut, Jeffrey Nicole tampil sebagai bintang video klip dari single yang diluncurkan Christy. Christy mengungkapkan alasan dipilihnya Jeffrey Nicole sebagai model dari video klip Love Me Back. Menurut Christy, sudah menjadi keinginannya jika Jeffrey Nicole menjadi model video klipnya. Selain itu, Jeffrey Nicole juga dinilai Christy cocok dengan konsep lagu yang berlatar tahun 70-an. Christy juga menceritakan sedikit mengenai penggarapan singlenya. Bersama dengan Imanino, Christy sudah menulis lirik lagu ini sejak 2019 lalu. Berikut wawancara dengan Christy. Sempurna biar teman-teman bisa enjoy dengarnya. Setelah coba beberapa variasi, akhirnya sekarang serak baru dirilis. Berarti bisa dibilang ada beberapa kali perombakan aransemen musik. Arrangement dan lebih ke pembawa suaranya sih, groove-nya kayak belum dapat aja. Pemilihan Jeffrey sendiri apa nih alasannya? Karena ya Jeffrey salah satu aktor Indonesia yang aku suka sering nonton seriesnya, nonton filmnya, dan ya sangat apa ya, siapa sih yang nggak mau Jeffrey Nicole di musik videonya, dan akhirnya kita jodoh schedule-nya di Love Me Back ini project. Apa yang membuat video klip dapat yang dipilih? Karena ya kita juga sudah kenal, kita temenan, dan kedua kenapa Jeffrey di Love Me Back, fashion di Love Me Back adalah ala-ala 70-an ya, tahun 70-an, dan aku notice fashionnya Jeffrey juga lumayan berani, dia sangat suka eksperimen dengan gaya fashion, jadi menurut aku sangat cocok. Iya, dream project dari Christy sendiri gitu, ketika model video klipnya Jeffrey juga. Salah satu, iya, dan salah satu dream kolaborasi juga sama Lali Elmanino, karena aku juga suka banget lagu-lagu mereka, dan akhirnya bisa rilis sebuah lagu bareng Lilin, Lali Elmanino, sebuah kehormatan. Susah nggak sih ngajakin Jeffrey Nicole? Ya karena kita temen ya, oke lah. Waktu berapa lama nih untuk membuat video klip? Planningnya ada mungkin hampir 1 bulan kalau nggak salah, di syutingnya 1 full. Jeffrey nggak bisa aja, kenapa? Mungkin lagi ada syuting, nggak tahu nih. Ngabarin ke kamu nggak konfirmasi? Minta maafnya gimana? Ini nggak bisa datang Interview langsung. tentang lagunya ya. Christy, mungkin tadi kan disebutkan ini pengalaman pribadi di masa lalu. Mungkin ketika sekarang udah ditulis sendiri, emang udah move on dari itu, atau nggak takut untuk apa ya, flashback lagi dengan kejadian itu gitu, menulis lagu ini? Nggak takut flashback karena sekarang aku udah lebih dewasa.
aku selalu apa ya, momen-momen yang ada di masa lalu aku nggak pernah trauma, karena ya momen-momen itu yang bikin aku siapa sih Kristi hari ini gitu. Jadi ya daripada stres, daripada galau dan trauma, ya udah bikin lagu aja. Apalagi dengan medium tempo ini bikin suasana lagunya tidak terlalu sedih, walaupun liriknya sedih, ada yaudahlah kasih semangat dikit dengan temponya. Dalam pembuatan musik video bersama Jeffrey Nicole sendiri, ada yang unik gak sih, atau ada yang pengalaman yang diingat banget? Ingat banget di musik videonya Jeffrey itu ada peran di mana dia backing vokalnya, jadi itu pengalaman yang sangat seru. Jadi Jeffrey harus belajar beberapa kalimat dalam lagu Love Me Back. Itu ngulang-ngulang nggak waktu Jeffrey berkali-kali backing vokal? Ya nggak terlalu berkali-kali juga ya, karena dia kan udah sering syuting, sering belajar kalimat, jadi lancar. Tapi aku sih kenapa sih memilih tanggal 1 Februari ini untuk nyanyi? Karena ya lagunya sudah mateng, jadi kenapa tunggu lama-lama gitu, sebelum Valentine's Day juga kan, jadi nggak boleh dadakan sebelum Valentine's Day. Banyak juga teman-teman yang datang mensupport ya, mungkin seperti apa perasaan bahagianya? Sangat terharu, pasti sangat bahagia. Aku undang teman-teman baik aku, dan ya selalu seneng lah bisa ada kehadiran sahabat-sahabat. Setelah Jeffrey Nicole nih, Kak Kristi, apakah ada target-target selanjutnya yang akan digayat juga di next project? Well, aku juga selalu buka pintu untuk kesempatan berproject ya, musik atau apapun. Jadi ya musik to be continued. Tantangan film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, Lutesa gugup mengurus rambut orang. Bermain di film Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang, Lutesa harus melakukan tantangan khusus. Bagi Lutesa, tantangan yang dianggapnya harus menaklukkan tantangan ini. Bagi Lutesa, tantangan yang dianggap cukup spesifik dalam memerankan karakter Hani yang berkaitan dengan rambut. Yap, rupanya artis yang kerap disapa UT ini kelabakan saat mengurus rambut orang lain. Pasalnya di film JJJLP, karakter Hani diceritakan sebagai 3 orang pekerja serabutan, salah satunya sebagai penata rambut. Diakui UT ia sama sekali tidak mengerti sebutan menata rambut. Bahkan lanjut UT, aktris 28 tahun ini tidak pandai mencatok rambutnya sendiri. Alhasil UT merasa gugup saat Hani harus beradegan melakukan teknik pewarnaan rambut. Berikut wawancara dengan Lutesa. Di luar dari itu sebenarnya nggak termasuk di jobdesk kita untuk khawatir, tapi tentu saja kita pengen banget film kita bisa mencapai sebanyak mungkin orang yang mungkin di luar sana lagi merasa tidak dimengerti atau merasa sendirian. Kita pengen film ini meraih sebanyak mungkin orang untuk bilang kalau kalian bisa sendiri. Untuk Sheila sendiri ini kan di film ini kan yang di highlight ya karakter Sheila sebagai Aurora. Ada persiapan tersendiri nggak sih untuk syuting film kedua ini? Persiapan khusus dari Sheila? Sebenarnya kalau dari proses reading kita cukup minim, karena emang Mas Angga pengennya kita nggak terlalu desain karakter dan emosi ketika kita menjalankan syutingnya, tapi jadi lebih berusaha apa yang kita rasakan di momen itu dikeluarin aja gitu. Jadi kalau dari sesi readingnya mungkin sebenarnya singkat banget, tapi aku Bimo sama Jerome kita diberangkatin duluan seminggu lebih awal dibandingkan cast lainnya, dan ditempatin di satu rumah untuk bisa beradaptasi ya, nyari tahu gimana cara survive di London, tinggal di London, apalagi Ute yang ceritanya udah 5 tahun ya. Jadi aku lebih observe ke orang-orang London tuh seperti apa, mungkin cara jalannya, bahasa slangnya mereka, terus kayak kulturnya mereka sih lebih aku pelajarin aja. Masing-masing challenge ini, tantangan apa? Oh, kalau aku ada tantangan yang lumayan spesifik. Di sini Hani berperan sebagai seorang perempuan yang memiliki 3 pekerjaan serabutan. Dia jadi supplier tekstur,
hairdresser, orang salon, sama jadi neni. Nah kebetulan aku orangnya nggak ngerti soal rambut, jadi aku nggak punya sisir dan tidak bisa mencatat. Jadi ketika ada adegan disuruh nge-bleaching rambut orang, lumayan deg-degan. Jadi aku membutuhkan guidance dari makeup artist gitu, kayak gimana sih cara handle rambut orang. Kesan dan kesan dalam film ini gimana? Kasih dulu satu-satu dulu. Ini dulu ya. Tantangannya mungkin salah satunya naik sepeda. Iya. Karena sebenarnya aku nggak lancar naik sepeda. Jadi kemarin tuh sebenarnya sebelum ke London kita sempat beberapa kali aku beberapa kali latihan sepeda. Aku sama Ute kita sempat keraguan ya Teh, kalau aku buat latihan sepeda buat mencari Ute latihan jalan cepat. Tapi ternyata pas sampai ke London sepedanya beda. Jadi ternyata sepedanya itu Dutch bike, namanya itu sepeda tahun 70-an. Jadi ngeremnya tuh nggak pakai stang tapi pedalnya digoyang ke belakang. Iya. Itu susah sih. Iya. Jadi akhirnya di sana aku berusaha untuk latihan lagi supaya paling nggak jatuh. Ada pesan gak sih kenapa sih penonton harus nonton film ini? Oh, kesan dan kesannya. Aku merasa orang-orang yang nonton ini pasti akan relate, apalagi terutama anak emak, karena Aurora sih kan anak emak, dan bagi orang-orang yang merantau dan jauh dari rumah. Kasila, ini kan filmnya bercerita tentang Aurora yang merantau ke langit ya. Tapi untuk Kasila sendiri di real life pernah nggak sih merantau gitu? Aku paling jauh. Aku tuh dari zaman sekolah sampai kuliah, sampai setelah selesai kuliah itu selalu tinggal di rumah orang tua. Jadi kalau waktu itu sebenarnya kuliahku cukup jauh dari Bekasi Depok tuh bisa kalau macet bisa 3 jam. Tapi aku tetap ngotot dari rumah aja. Pulang pergi. Males ngekos. Kayaknya sekali-sekalinya ngekos itu waktu lagi syuting stripping. Itu juga lagi-lagi ya cuma makanan juga udah ada di lokasi syuting. Jadi aku nggak ngerasa itu ngerantau gitu. Makanya itu juga jadi sebuah challenge juga sih buat aku untuk mencari tahu apa ya rasanya Aurora jauh dari keluarga, merantau sendirian ketika lagi ada masalah nggak bisa segampang itu langsung telepon orang tua untuk minta dibantuin kalau bisa. Tapi tadi pesannya pengen disampaikan nih, kenapa kita harus nonton film Jalan yang Dua Jalan Kaki? Kalau dari karakter aku sih aku ngerasa pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kadang keluarga itu tidak mesti berhubungan darah. Kadang-kadang bisa keluarga terpilih alias sahabat. Soalnya sahabat juga bisa menjadi. Berita selanjutnya, Vena Melinda ceritakan kronologi pertama kali Ferry Irawan melakukan KDRT kepada dirinya. Setelah lama bungkam atas kasus KDRT yang menimpa dirinya, politikus sekaligus konten kreator Vena Melinda akhirnya buka suara. Dalam sebuah konferensi pers, Vena menceritakan kronologis pertama kali dirinya mendapatkan kekerasan dari suaminya Ferry Irawan. Pada awalnya Vena menikah selama 10 bulan dengan Ferry Irawan, tidak pernah mendapatkan kekerasan pada awalnya. Lalu pada bulan 6 awal pernikahan mereka. Namun, pada tanggal 17 November 2022, tepatnya ketika Vena dan Ferry sedang berada di Medan, terjadi kejadian kekerasan terhadap Vena. Vena menceritakan jika di Medan adalah ia mendapatkan kekerasan pertama kali dari Ferry Irawan, di mana kejadian itu terjadi pada pagi hari. Hal itu terjadi karena sebuah keinginan Ferry yang tidak bisa dipenuhi oleh Vena membuat sang suami ngambek. Vena menjelaskan bahwa pada kejadian itu, dirinya tidak langsung melaporkan sang suami karena masih memiliki perasaan cinta. Berikut wawancara dengan Vena Melinda.
Terima kasih ingin membuka press conference pada hari ini keluarga. Terima kasih banget. Nah, demikian pembukaan dari saya. Sebagai seorang ayah, saya tentu anak perempuan saya. Tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu ya Pak, Penny-nya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang mimis. Nah kita dulu. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua sekarang apalagi pengacara juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada 3 nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa. Yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena. Terutama sama Mama. Sama Papa, sama keluarga semua. Sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku gak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya. Dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift. Tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya Mbak. Terima kasih. Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia yang manggil Satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku. Salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur. Dan juga semua jajaran yang aku gak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Rena, dan semuanya yang selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf, aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah, kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau, aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2020,
Berita selanjutnya, selain panggung 360 derajat, konser Best Gigi Road to the 30 Anniversary oleh band Gigi akan gunakan 360 LED sound. Grup band Gigi mempersembahkan rangkaian konser bertajuk The Best of Gigi Road to 30 Anniversary di 5 kota menjelang 30 tahun perjalanannya di industri musik tanah air. Konser tersebut akan digelar di Hall UMM Dom Malang pada 6 Mei 2023, GOR UNY Yogyakarta 20 Mei 2023, DBL Arena Surabaya 3 Juni, Hall Basket Senayan Jakarta 17 Juni, dan GOR Citra Bandung 24 Juni. Direktur Utama Nurlife Randy mengungkapkan bahwa sudah sejak lama pihaknya ingin membuat konser ini. Di samping itu, Randy juga menjelaskan alasan konser ini digelar di 5 kota. Konser panggung Gigi kali ini akan berbeda dengan konser-konser lainnya. Penonton nantinya akan diberikan pengalaman untuk menonton band Gigi dari berbagai sisi. Lu mati. Ikut wawancaranya. Pan, nanti tadi viral, nanti minta yang ya. Ada ke bininya si Arin ntar yang 11. Tante tolong dong di belakang. Bener ya? Sebelum pandemi. Coba bodrek suruh dia bodrek. Iya. Oke. Ya, ini skill kan sih. Kis. Ada apa ini? Oke, Mas Arman, Om Hendy, Mas Mujana, Om Thomas, mungkin bisa diceritakan dulu konsep The Best of Gigi ini 30 anniversary seperti apa sih untuk konsepnya? Konsep The Best of Gigi kan baru keluar 2002 gitu ya. Album, 2001 atau 2002. Ya belum pernah ada lagi karena setelah itu albumnya kan banyak. Ya sekarang ini. Ya sekarang jadiin tuh. Tur di berapa kota dan konsepnya bagaimana? Tur di berapa kota dan konsepnya bagaimana? Ya konsepnya yang paling utama adalah dari panggung ya. Panggungnya konsepnya 360. Jadi 360. Potensi kita pengen agak keras dikit Pak. Iya, maksudnya lu. Iya makanya. Ya konsepnya 360. Nah, 360 panggungnya pasti itu. Terus setlist pastilah kita tidak seperti kalau manggung biasa ya karena durasinya juga kita 2 jam lebih konser ini. Terus apa lagi ya? Yang jelas kan perjalanan Gigi tour, perjalanan Gigi show tunggal, ulang tahun berapa kali tunggal kan tuh ada 15, ada 17, ada 20 ya. Wah yang tunggal-tunggal deh. Kan ada beberapa konsep bukan hanya memainkan lagu ya, tapi maksudnya mungkin handyman apa, Thomas dengan ada konsep apa, Bujan dengan konsep apa, itu akan kita kemungkinan akan kita dibawain dengan polesan-polesan baru ya, karena kan beberapa tahun juga kita tidak, berarti 17 tahun ya terakhir show tunggal gede. Ya show tunggal gede di Sora kan berarti 17 tahun Gigi, sekarang 29, berarti berapa tahun kan? Ya pasti ada itu beberapa konsep dibawakan, tapi pasti yang pola-pola sekarang karena kan perubahan 9-10 tahun itu kan dari teknologi alat musik juga udah berubah, itu kan akan kita bisa tambahkan untuk supaya penonton juga jadi ada suguhan yang oke lah, boleh kita umurnya band 30 atau 29 tahun, tapi kan boleh dong dengan memakai teknologi sekarang jadi ada kekiniannya, ada freshness dan sebagainya. Membawakan 30 lagu dari album keberapa sampai keberapa, dan apakah ada juga akan membawakan lagu religi? Pastilah, karena
Yang kalau dari album mah ya dari album 1 ya pasti. Kalau religi pasti, karena religi kan bagian dari perjalanan karya kita ya, perjalanan Gigi. Karena ya tidak bisa dipungkiri emang 2004 dari rilis religi, Gigi band satu-satunya yang rilis religi untuk band ya, dalam minggu. Jadi dan itu pun dampaknya sangat gede banget. Kita sempat tur belasan tahun, belasan tahun gitu. Ya, 14 tahunan kita tur selama bulan puasa dan mendapatkan murid. Yoi dapat murid. Jadi ya itu tidak mungkin kita tinggalkan, kita abaikan gitu. Pasti lagu religi pasti akan ada. Bakal ada kolaborasi spesial nggak, maksudnya dari eksperimen Gigi dulu apa seperti apa? Nggak ada sih kayaknya. Ada, cuma Gigi aja. Mas, selain 360 ada unsur kelokalan nggak? Dalam arti tiap kota ada unsur spesifik lokal nggak? Misalnya pakai batik atau pakai apa gitu? Bisa aja terjadi lah. Bisa aja. Itu kan ide-ide yang bagus, ide-ide yang out of the box, dan itu biasanya dalam perjalanannya biasanya misalnya kita di Jogja, Bujana banyak teman-teman di Jogja, ya mungkin aja kita ada ide apa gitu kan. Terus sama di Surabaya juga, Bujana juga kecilnya di Surabaya gitu kan. Mungkin kerjasama dengan Pak Sadi, soto di panggung gitu kan, masa soto Pak Sadi gitu. Bisa aja itu ide-ide itu akan bisa berkembang. Berita selanjutnya, lirik lagu Jangan Lama-Lama, Ebi penyanyi muda pemenang Dangdut Akademi 5 trending di YouTube. Berikut ini adalah lirik lagu Jangan Lama-Lama yang dinyanyikan oleh Ebi. Usai memenangkan juara kedua dari Dangdut Akademi 5, Ebi merilis lagu bertajuk Jangan Lama-Lama. Laki-laki pada usia 14 tahun ini mampu bersaing dengan penyanyi lainnya. Kendati masih muda, lagu Jangan Lama-Lama berhasil trending di YouTube musik. Jangan Lama-Lama adalah lagu upbeat yang sesuai dengan suara kuat Ebi. Berikut wawancaranya dengan Ebi. Aku berasal dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, hai Ebi. Hai Kak. Selamat datang di Selebritis Punya Cerita hari ini. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya sama Ebi ya, seputar kesibukannya. Terus juga denger-dengar baru rilis single baru ya, yang berjudul Jangan Lama-Lama. Oke, nah Ebi lagi sibuk apa nih? Tadi habis ngapain? Ebi sekarang lagi ada kegiatan. Ya kan, alhamdulillah kemarin baru launching single terbarunya Ebi kan, yang judulnya Jangan Lama-Lama. Dan alhamdulillah sekarang lancar-lancar. Dan sekarang Ebi ya tadi abis dari promo ya? Promo, iya bener banget. Karena abis launching kan pasti ada kayak promo gitu kan, kayak bikin video promo, terus ke radio gitu, biar nanti ya banyak yang denger lagunya lah gitu. Ya, dan salah satunya promo di Grid ya, karena kita mau ngobrol-ngobrol seru ya. Mau tahu lebih dekat dengan Ebi ya. Oke, nah tadi udah disinggung sama Ebi soal lagu rilis terbarunya, yaitu Jangan Lama-Lama. Oke, nah ini kan lagu kemenangan ya. Boleh diceritain dulu nggak sih ke Sobat Grid, Jangan Lama-Lama ini bercerita soal apa lagunya? Cerita tentang lagu Jangan Lama-Lama itu tuh bercerita tentang seorang laki-laki yang lagi jatuh cinta sama seorang perempuan nih. Terus tapi laki-lakinya tuh kayak malu atau ragu-ragu gitu mau ngungkapin perasaannya duluan. Jadi dia nunggu si perempuannya dulu yang ngungkapin perasaannya.
dia bilang kalau kamu nggak mau pacaran dulu, kita bisa temenan dulu nih gitu. Tapi jangan lama-lama katanya gitu. Aku nggak sabar. Makanya terbesit itu ya, makanya jangan lama-lama. Iya, benar banget. Tapi berarti ceweknya duluan nih yang mengutarakan perasaan. Nggak tahu nih siapa yang duluan nanti, misalnya pada nggak mau ngungkapin duluan tapi saling suka gitu. Oh aduh, relate nggak nih sama Ebi dalam kehidupannya? Nah, relate gak ya? Atau pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Nggak pernah sih, tapi pernah kayak denger gitu. Tapi kalau misalkan Ebi sendiri nih, misalkan ada yang dikagumi gitu, lebih baik bilang atau dipendam aja? Bilang sih. Kenapa tuh? Ya karena ya nggak nyaman aja nyimpan perasaan gitu. Jadi lebih baik diutarakan aja ya. Iya, daripada dipendam kan nanti kita jadi kepikiran sendiri. Nanti kalau kita udah ngungkapin kan kita udah tahu nih jawabannya. Yang kita pengenin apa yang enggak, ya yang penting kita udah ngucapin gitu, mengutarakan ya. Iya, kita udah ngutarain gitu. Ebi berarti tipe yang satset ngomong gitu, ceplos ya. Oke, nah kalau misalkan proses pembuatan lagunya sendiri gimana nih? Berapa lama dan mungkin ada kesulitan nggak ketika buat video klipnya atau ketika record musiknya? Kalau untuk pembuatan video klipnya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kita itu dalam proses pembuatannya itu sekitar 1 hari, setengah hari. Cepet ya? Ya, itu syutingnya dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Ya. Di mana tuh? Lokasinya di Bandung. Di Bandung, ya. Full di Bandung itu ya. Nah, kalau dari konsepnya sendiri, kamu ikut andil nggak untuk misalkan aku mau konsepnya yang kayak gini nggak jadi video klipnya seperti itu? Alhamdulillahnya konsep video klipnya tuh yang kayak Ebi bayang-bayangin gitu loh. Tapi masih ya susah untuk Ebi utarain gitu. Gimana sih ya gitu, yang kayak anak muda, yang kayak sepantaran sama usia Ebi, tapi yang cinta gitu, tapi nggak yang gimana-gimana gitulah. Tapi alhamdulillahnya tim-tim dari 3D Entertainment, Stream juga udah merancang sedemikian rupa buat Ebi, dan Masya Allah jadilah hasilnya. Masya Allah. Hasilnya memuaskan nggak? 1 sampai 10 kamu tingkat kepuasannya berapa? 10 tambah 1. Wah, 11 ya. Puas banget. Jadi puas banget ya sama hasilnya ya. Ya. Apalagi ini kan pertama kali dan Ebi antusias banget, dan wow, ini hasil pertama dan hasilnya Ebi sangat puas dan luar biasa. Alhamdulillah. Kalau dari aktingnya sendiri ada kesulitan nggak? Kalau dari aktingnya kan kita Ebi kemarin disandingkan ya sama salah satu model yang Masya Allah cantik banget. Ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.